Nafasnya berat, matanya bengkak, dan di telinganya masih terdengar bisikan samar. Hari keempat, kau sudah mencicipi. Pagi datang namun tidak membawa harapan. Tubuh Rania mulai lemah. Ia bercermin dan melihat wajahnya sendiri mulai memudar. Kulitnya pucat, matanya sedikit menghitam, dan ia mulai berbicara pada bayangannya sendiri, seolah itu teman, padahal ia tahu itu bukan dirinya. Ia pergi ke kampus, tapi dunia nyata pun mulai berubah. Di antara keramaian, Rania mulai melihat orang-orang tanpa wajah. Teman-temannya berbicara, tapi suaranya seperti gema kosong. Ia tak lagi yakin mana yang nyata, mana yang bukan. Dalam keputusasaan, ia mendatangi gereja tua di ujung kota, berharap mendapat perlindungan. Tapi saat masuk ke dalam, salib di dinding terlihat terbalik, dan patung malaikat menghadap ke belakang. Seorang pastor tua mendekat dan berbisik, "Kau sudah dicap, anakku. Hanya kau yang bisa mengusir dia dengan menggantikannya." Rania bertanya, "Apa maksudnya?" Pastor itu membuka Alkitab usang dan di dalamnya ada gambar ilustrasi. Perempuan berambut panjang memecahkan cermin dengan darahnya sendiri. Di bawahnya tertulis, "Pecahkan pantulanmu atau dia akan mengambil tempatmu." Rania kembali ke kamar. Ia berdiri di depan cermin dengan palu. Tapi tangan gemetar. Di dalam cermin bayangannya berkata, "Kau tidak sanggup. Aku sudah menunggu tubuh ini begitu lama." Cermin itu mulai mengeluarkan suara rintihan. Ia mengangkat palu, tapi bayangan cermin ikut mengangkat sesuatu. Namun bukan palu, melainkan tali tambang. Seolah siap gantung diri, mengulangi nasib Aulia. Rania berteriak, memukul cermin sekali retak. Tapi bukannya cermin yang pecah, telinganya sendiri berdarah. Cermin mulai berkabut. Sosok perempuan muncul, bukan Rania, bukan Aulia, melainkan sosok lama, lebih tua dengan rambut panjang yang menyapu lantai, dan mata yang seluruhnya hitam. Ia mendekat dan berkata dengan dua suara, "Kamar ini bukan tempat tinggal, ini tempat transisi. Kau selanjutnya." Rania menangis dalam ketakutan. Ia tak tahu lagi siapa dirinya. Bayangan dalam cermin kini berkata dengan jelas, "Hari keempat selesai. Malam ini kau takkan keluar lagi." Dan saat ia tertidur, entah karena lelah atau hipnotis, matanya perlahan memutih. Wajahnya di cermin tersenyum lebih dulu. Pagi hari, Rania terbangun dengan napas terengah-engah. Tapi anehnya, tubuhnya terasa lebih ringan. Ia menatap ke cermin dan menemukan bayangan dirinya tidak mengikuti gerakannya. Ia tersentak mundur. Bayangan itu hanya berdiri diam, menatap balik, dan tersenyum. Ia mencoba keluar dari kamar. Pintu kini terbuka. Ia segera berlari keluar. Tapi saat dia turun tangga, lantai dasar tidak pernah sampai. Ia terus menuruni tangga yang sama, dengan suara langkah kakinya sendiri menggema. Hingga ia sadar, ia tak sedang berada di kos. Tangga itu seolah membawanya ke lantai bawah tanah yang tak pernah ada sebelumnya. Di situ, lorong-lorong sempit terbuat dari bata basah dan udara begitu berat. Ia mendengar suara ketukan dinding dengan irama teratur. Lalu disusul suara nyanyian perempuan, samar. "Siapa yang tinggal? Dia milikku."
Rania sampai ke ujung lorong dan mendapati pintu besi berkarat. Di atasnya terukir angka besar, angka 7. Ia membuka perlahan. Di dalam, ia melihat semua penghuni lama kamar itu. Duduk berderet, tak bergerak. Mata mereka kosong, tapi tubuh-tubuhnya masih bernafas. Mereka masih hidup, tapi jiwa mereka hilang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, seorang perempuan berbaju SMA, berbisik lirih tanpa membuka mulut. 7 wajah, 7 korban, kamar ini harus terus dihuni, atau dunia luar akan terbakar. Seketika, semua tubuh di ruangan itu bergerak sekaligus, mendekati Rania perlahan. Rania kabur, ia kembali menaiki tangga yang tak berujung, hingga ia kembali masuk ke kamarnya. Tapi kini jam di dinding berputar sendiri, waktu tak lagi berjalan maju. Di luar jendela, langit berubah merah darah. Ia mencoba menghubungi keluarganya, telepon tersambung, tapi yang menjawab bukan suara ibunya. Suara itu berat dan kosong. Rania sudah tidak tinggal di dunia ini. Lalu terdengar suara jeritan kecil, seperti anak-anak menangis. Rania menangis keras. Ia sudah tidak kuat. Di sekelilingnya, kamar mulai berubah bentuk. Dindingnya penuh cakar, lantai berdarah, cermin retak seperti sarang laba-laba. Dari balik celah tembok, muncul mata-mata kecil mengintip. Ia mencoba tidur, berharap ini semua hanya mimpi. Tapi begitu ia menutup mata, ia melihat masa lalu. Aulia, gadis itu berdiri di kamar, berbicara dengan seseorang tak terlihat. Aku tak tahan lagi, kamar ini membuatku gila. Lalu ia menggantung dirinya. Tapi sebelum napas habis, ada sosok hitam yang masuk ke dalam tubuhnya. Aulia tidak mati, ia diambil. Rania terbangun dengan tubuh menggigil. Ia tahu ia akan mengalami hal yang sama, tapi lebih buruk. Karena sosok itu sekarang lebih kuat, ia bisa bicara lewat cermin, lewat telepon, lewat mimpi. Ia ingin tinggal di tubuh Rania selamanya. Hari ke-6, Rania mencoba menghancurkan kamar itu. Ia membakar ranjang, mencokel dinding, tapi kamar itu menyembuhkan dirinya sendiri, seperti makhluk hidup. Ia keluar, tapi lorong kos berubah bentuk. Seolah seluruh kosan kini bagian dari kutukan yang sama. Dari kejauhan, ia melihat pemilik kos berdiri, tapi wajahnya kosong, dengan senyum membelah pipi hingga telinga. Sudah hari ke-6, Rania. Kamu akan merasa seperti mati. Tapi jangan khawatir, kamu akan tetap melihat kehidupan dari luar. Lalu si pemilik menghilang. Rania kembali ke kamar. Kini suara-suara mulai datang dari lantai. Bisikan, rintihan, doa-doa terputus. Cermin menampilkan wajah-wajah perempuan lain. Semuanya seperti menahan tangis. Mereka adalah yang pernah menghuni kamar ini sebelumnya. Ia mendengar bisikan paling jelas. Kita semua korban, tapi yang datang hari ke-7, dia adalah awal kutukan. Bayangan samar muncul di cermin. Perempuan tua dengan rambut putih panjang, mata bolong, mulut menganga, dan terus berkata, "Aku dulu penjaga kos ini." Rania melihat kilas balik. Wanita tua itu pernah membunuh seseorang di kamar ini. Seorang mahasiswi yang ingin melaporkan kasus pelecehan, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Ia dikurung di balik cermin.
Rohnya marah, ia jadi penunggu dan tiap 7 hari ia ambil penghuni baru. Rania mencoba mengakhiri hidupnya, berpikir lebih baik mati daripada dirasuki. Tapi saat ia coba memotong nadi, darahnya malah menghilang. Seperti diserap lantai. Suaranya bergema sendiri. Bukan kamu yang mati, tapi jiwamu yang pergi. Dari cermin muncul Aulia lagi. Tapi kini tubuhnya membusuk. Ia berkata, "Aku tak bisa pergi kalau kamu masih hidup. Satu dari kita harus hilang. Jika kamu kuat, pecahkan aku." Rania menatap cermin, tapi cermin itu kini punya wajah sendiri. Semua lampu kamar mati, tapi bayangannya masih terlihat jelas. Sosok hantu utama yang rambutnya seperti tali panjang, wajahnya putih tanpa mata, kini duduk di kasur sambil menyisir rambutnya sendiri. Ia berkata, "Kau tidak akan tidur malam ini, karena malam ini kau akan menjadi aku." Rania menangis, menggenggam palu. Ia harus memecahkan cermin, tapi saat ia mengayunkan, tangan dari belakang memegangnya. Ia menoleh dan melihat dirinya sendiri berdiri, tapi dengan luka di leher dan mata kosong. Bayangan itu berkata, "Terlambat." Palu jatuh, cermin retak, tapi kali ini dari dalam cermin. Jiwa Rania keluar dan menatap tubuhnya sendiri. Tubuh Rania mulai bergerak tanpa jiwanya. Sosok hantu Aulia dan yang lainnya hanya menunduk. Karena penunggu baru kamar nomor 7 sudah tiba. Hari ke-7, Rania, atau lebih tepatnya tubuh Rania, berdiri di depan cermin yang retak. Di balik cermin, jiwanya terjebak, menggedor kaca tak terlihat. Tapi justru tubuhnya tersenyum kecil, lalu berjalan pelan keluar kamar. Di lorong kos, Rania bertemu beberapa penghuni lain yang baru pindah. Mereka menyapa, tapi merasakan sesuatu yang aneh. Mata Rania kosong, bibirnya bergerak, tapi suaranya serak seperti bisikan dari liang kubur. Semua mulai berbisik, "Kenapa Rania? Seperti bukan Rania." Dalam cermin kamar nomor 7, Rania terus berusaha keluar. Ia berteriak, tapi tak ada suara. Ia melihat bayangannya semakin memudar. Wajah-wajah korban lama mulai bermunculan di sekitar cermin. Menarik lengannya, mencoba menyeretnya lebih dalam. Tubuh Rania kembali ke kamar. Duduk di kasur sambil memandangi pintu. Pukul 12 malam, pintu kamar perlahan terbuka sendiri, memperlihatkan sosok perempuan tua berambut panjang, tubuhnya bengkok dan tangan penuh darah. Wanita tua itu tersenyum getir. "Akhirnya kau milikku, Rania." Ia melangkah pelan, setiap jejak kakinya meninggalkan bekas darah di lantai kayu yang berderit. Jiwa Rania di dalam cermin menyaksikan semuanya dengan putus asa. Wanita tua itu berlutut di depan tubuh Rania. Dari mulutnya keluar asap hitam tebal yang perlahan masuk ke tubuh Rania. Tubuh Rania menggeliat sejenak sebelum akhirnya terdiam. Wajahnya berubah, lebih pucat, lebih kosong, matanya hitam pekat. Kutukan kini lengkap. Rania yang sudah dikuasai berdiri mengambil koper kecil. Ia melangkah meninggalkan kamar nomor 7. Bukan untuk pindah, tapi untuk mencari korban baru. Dalam pantulan cermin, jiwa Rania mulai lenyap. Wajahnya terakhir hanya menyisakan air mata. Satu bisikan lirih terdengar. "Jangan sewa kamar nomor 7."
Beberapa minggu kemudian, kos itu kembali membuka lowongan kamar. Di sebuah iklan sederhana bertuliskan, "Kos nyaman, tersedia kamar nomor 7. Siapa cepat, dia dapat." Seorang mahasiswa baru, Reza, melihat iklan itu. Ia sedang putus asa mencari kos murah dan langsung menghubungi nomor tersebut. Pemilik kos yang wajahnya tetap muda secara aneh menerima Reza dengan hangat. Ia menawarkan kamar nomor 7 dengan harga yang sangat murah. "Tapi jangan takut, kalau kamu kuat, kamu akan betah di sini," katanya sambil tersenyum aneh. Reza masuk ke kamar. Kesan pertama, pengap, cat dinding mengelupas, aroma anyir darah samar tercium. Tapi karena kepepet, Reza memutuskan bertahan. Malam pertama, Reza mulai mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Tapi saat ia buka lemari, kosong. Di cermin kecil yang tergantung di dinding, muncul bayangan samar seorang perempuan berambut panjang menunduk. Reza mengira itu halusinasi karena kelelahan. Keesokan paginya, Reza bangun dan menemukan ada tulisan samar di cermin. "Pergilah sebelum hari ke-7." Reza mulai bertanya-tanya ke tetangga kos lain. Tapi aneh, semua penghuni tampak menghindari pembicaraan soal kamar nomor 7. Malam kedua, suara langkah terdengar lagi dari langit-langit kamarnya. Seolah ada seseorang yang merangkak perlahan, menggaruk langit-langit dengan kuku tajam. Saat Reza memandangi cermin, kali ini ia melihat dengan jelas wajah perempuan pucat, matanya hitam pekat, tersenyum miring. Dia berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, bau busuk semakin memenuhi kamar. Hari ketiga, Reza bermimpi dirinya diseret ke dalam cermin oleh tangan-tangan dingin dan basah. Ia mulai merasa tubuhnya berat, kepalanya sering pusing, dan ia selalu melihat sosok perempuan yang berambut panjang di sudut matanya. Di malam keempat, Reza mendengar tangisan pelan dari bawah ranjang. Saat memberanikan diri melihat, ia hanya menemukan bayangan tubuh perempuan menghilang perlahan ke lantai. Hari kelima, semua jam di kamarnya berhenti pada pukul 12 malam lewat 7. Waktu seolah membeku. Reza mulai bermimpi buruk tentang kos yang terbakar, perempuan tua, dan ratusan tangan yang mencoba meraihnya. Hari ke-6, Reza melihat Rania. Ia berdiri di ujung lorong, memanggil dengan suara berat. "Ayo, masuk ke dalam. Teman-teman menunggumu." Tubuh Reza seolah tertarik ke kamar itu. Cermin mulai bergetar pelan. Ada suara lirih. "Tinggalkan semuanya, atau kamu akan menjadi bagian dari kami." Malam ke-6 menjadi sangat panjang. Reza tak bisa tidur. Bayangan-bayangan mulai muncul setiap kali ia memejamkan mata. Hari ke-7 akhirnya datang. Pagi itu, Reza memutuskan kabur dari kos. Saat ia membuka pintu kamar, lorong kos berubah menjadi panjang tak berujung. Di ujung lorong, ia melihat Rania berdiri sambil mengulurkan tangan. Suara-suara dari balik dinding berbisik, "Jangan pergi, kamu harus tinggal bersama kami." Reza lari keluar sekuat tenaga, tapi semakin ia berlari, semakin jauh pintu gerbang kos. Samar-samar di dinding kos, ia melihat nama-nama orang yang hilang. Semua korban kamar nomor 7. Akhirnya ia berhasil keluar dari kos.
Ia tidak menoleh ke belakang, meskipun mendengar suara Rania memanggil-manggil. Beberapa bulan kemudian, kos itu tetap berdiri, tetap ada iklan kamar nomor 7 tersedia. Dan suatu hari, ada orang baru yang tertarik, seorang perempuan muda. Ia tersenyum saat pemilik kos menyodorkan kunci kamar nomor 7. Cerita akan terus berulang seperti itu, karena kamar nomor 7 selalu lapar.